Jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara bagaimana melakukan routing dinamis OSPF setelah kemarin saya membahas BGP. Nah, jadi kali ini saya akan melakukan OSPF ya. Nah, OSPF ini salah satu routingan dinamis dan juga bersama RIP. RIP juga termasuk routing dinamis. Jadi nanti dia akan muncul setelah kita menambahkannya ke dalam tabel routing di OSPF-nya gitu. Oke, jadi langsung saja di sini saya sudah konfigurasi terlebih dahulu tapi tidak sampai untuk OSPF-nya address-nya. Hanya saya konfigurasi untuk DHCP client. Ini untuk saya dapetin dari ESP. Jadi saya gunain dua router jadi ada dua router dan dua client. Nah, jadi ini di router yang pertama ya, saya menggunakan hex slide RB750R2. Nah, saya sudah di DHCP client, udah muncul. Ya, ini udah dynamic. Oke, langsung saja saya mulai. Saya akan tambahkan address kedua untuk ether 2. Ini saya menggunakan IP bebas. Terus untuk ether 3-nya saya menggunakan IP 10.1.1. Saya S30. Oke, ini sudah. Terus DHCP server. Saya pergi ke DHCP setup. Arahkan ke ether 2. Next lagi. Next, ini saya edit jadi 5 menit. Next lagi. Oke. Udah selesai dan ini sudah bisa terhubung ke internet. Nah, oke. Ini sudah bisa terhubung ke internet. Nah, karena saya rubah jadi statik tadi karena tidak terhubung ke routernya, jadi saya akan jadikan ini kembali menjadi DHCP. Saya buka aja di sini, saya tuliskan langsung, jadi nggak usah buka control panel langsung, saya tembusin aja dari run. Saya ketik ncpcpl. Ini udah ada ya sebelumnya karena saya sudah sering melakukannya. ncpcpl. Jadi ini akan membuka konfigurasi interface pada laptop. Properties. Oke, ini sudah bisa internet. Sudah ada logo internetnya di sini. Oke, ini sudah selesai nih untuk basic config-nya seperti ini. Nah, terus kita pergi ke bagian routing, kita pergi ke bagian OSPF. Di bagian instance, ini router ID-nya, ini bisa diedit atau bisa ditambahkan profil baru di sini. Tuh, nah di sini saya edit aja di sini. Ini router ID-nya 10.10.10.1. Nah, ini di distributed connector root-nya saya rubah jadi AS tipe 1. Terus kalau sudah kita apply, kita oke lagi. Kita pergi ke bagian networks. Kita tambah. Ini yang di router pertama hanya tambah di ether 3 sama di ether 2 aja. Buat ether 1 itu nggak perlu gitu. Nah, ini saya tuliskan IP-nya 192.168.90.1 sorry. Bukan. Jadi ini dituliskan networknya bukan IP address-nya. /26. Apply, lalu oke, ditambah lagi 10.1.1.0/30. Apply, lalu oke. Nah, ini udah ya. Jadi ini konfigurasi paling basic banget. Kalau lebih advance mungkin bakal masuk ke areas.
Nah, di sini bakal area nanti bakal bisa diedit gitu ini areanya. Ya, jadi lebih advance lagi bisa ada juga LSA, root dan stub ya. Itu kalau versi 7 mungkin atau 649 gitu. Nah, nanti di IP routes dia akan muncul yang namanya DAO, Dynamic Routing OSPF. Tuh. Nah, ini udah selesai di router pertama, sekarang kita pindah ke router yang kedua. Oke, ini saya sudah berada di router kedua. Ini saya menggunakan hub series ya, RB951 UI, bukan yang ada beepernya tapi yang biasa. Oke, ini udah selesai. Sekarang saya lanjutkan lagi. Kita pergi ke bagian address. Saya tambahkan yang router kedua. Addressnya itu 10. Interface-nya Ether 1, saya apply, saya oke. Saya tambah lagi address yang kedua. Saya arahkan ke Ether 2, saya apply, saya oke. Terus DNS. Saya isi DNS Google. Lalu firewall-nya juga. Oke, ini udah. Sekarang saya pergi ke bagian routing, lalu ISPF. Saya pergi ke bagian instant. Router ID-nya adalah 10. Tadi 10 terakhirnya 1 ya. Nah, 1 2 3. Ini ada 3. 2. Terus distributed connected root-nya adalah tipe 1 sama kayak di router pertama. Terus saya apply. Saya oke. Networks-nya saya tambah juga. Pertama saya tambah buat yang Ether 2. Tes 26. Apply, oke. Lalu saya tambah buat yang Ether pertama. 192, 168. Bukan itu. Tapi di Ether 1, 10, 10, 10, 1, 1, 0/30. Apply, oke. Ini udah. Terus saya lihat di IP root apa udah muncul apa belum di awalnya. Masih belum. Oke. Ini udah running. Oke, udah muncul. Oke, udah muncul juga. Di server juga udah muncul. Di sisi klien juga udah muncul. Nah, tapi di segi klien dia nggak bisa ngeping. Dan juga di segi router dia nggak bisa ngeping. Nah, cara biar dia bisa ngeping ke internet, bisa dapetin internet. Nah, kita harus static IP-nya ke arah router yang pertama. Jadi yang di static ini hanya cuman di router kedua. Kalau router pertama nggak usah di static gitu. Ini saya arahin 10. 1, 1, 1, ada 3. C gateway-nya kosong, distance-nya kosong, sisanya kosong, jadi cuman diisi di gateway. Untuk DC address ini biarkan mengarah ke semua IP alias internet. Nggak usah diisi apa-apa lagi. Lalu klik apply.
sudah reachable, udah bisa. Seharusnya ini sudah bisa ngeping untuk di segi routernya. Oke, ini udah bisa ngeping. Nah, selanjutnya saya akan buatkan IP karena ini belum dapat IP ya. Ini masih undefined networknya. Saya buat DHCP server, DHCP setup, diether 2. Next lagi. Ini saya hapus di atasnya. Next lagi. Ini saya bikin 1 menit saja. Selesai. Ini seharusnya sudah bisa mendapatkan IP. Nah, kalau misalnya dia nggak bisa ngedapetin IP langsung, internet langsung, jadi buka aja control panel sama kayak tulis saja ncpl kayak gini. Nah, nanti udah kebuka kayak gini, ini di disable aja, terus di enable. Nanti dia bakal nge-refresh buat dapetin IP-nya. Nah, ini udah identifikasi. Nah, ini udah network 3. Udah berhasil. Nah, sekarang coba kita cek ping Google ya di sininya. Ping google.com. Nah, ini udah bisa ngeping ya, udah dapet IP-nya. Nah, ini udah selesai. Dari segi sisi server juga udah selesai, ya kan. Oke, kita sekarang akan coba melakukan testing dari sisi server dan klien berdua. Apakah dari segi server dan klien ini bisa ngeping? Nah, sebelum kita ngeping dari sisi segi ini, dari dua sisi, dari klien dan server, dimatikan dulu firewallnya, jangan lupa, karena kalau nggak dimatiin firewallnya dia nggak akan mau tuh. Jadi masing-masing dua sisi ini dimatikan untuk firewallnya. Nah, nanti setelah melakukan testing boleh dinyalakan lagi untuk firewallnya gitu. Karena kalau semisalnya kita nggak mematikan firewallnya, nanti dia akan terblok oleh si firewall laptopnya gitu. Nah, ini udah saya matikan dari segi kliennya, sekarang saya matiin dari sisi servernya. Sebentar ya, saya akan matikan dulu. Oke, ini sudah saya matikan firewallnya. Sekarang mari saya cobakan testing dari pertama, yang kedua. Nah, cara buat ngelihat IP-nya berapa bisa dilihat di DHCP server IP, DHCP server, terus list, ya kan. Jadi ada di list ini kita bisa ngelihat IP-nya berapa. Nah, kalau kita udah tahu, sekarang kita ngeping masing-masing antar klien dan server. Ini saya ping IP server itu yang saya dapetin 192.168.90.62. Ping 192.168.90.2. Coba saya cek.
di sini apa bisa ngeping juga. Oke, dari sisi server bisa ngeping. Nah, berarti ada coba ini saya disable enable lagi IP-nya di control panel, saya coba disable. Nah, di RTO saya enable lagi. Coba saya ping 192 168.90.62. Sorry, tadi kepencet 9.62. Oke, bisa ngeping. Jadi kalau misalnya nggak bisa ngeping tadi, bisa coba di disable enable dulu, baru nanti bisa ngeping. Nah, ini dari sisi dua client dan dua server sudah bisa ngeping masing-masing. Nah, ini karena permasalahannya ada kemungkinan kabelnya yang sudah rusak atau dari hal kerimpingannya yang tidak benar. Jadi pastikan kalau misalnya ingin mengkonfigurasi dan ingin mengetes, pastikan terlebih dahulu kabelnya benar ya, dan jangan sampai kabelnya rusak atau ada lain. Cukup sekian cara konfigurasi dari OSP basicnya. Saya tidak akan membahas yang lebih dalam lagi tentang OSP, jadi saya cuma cukup menunjukkan dasarnya aja terlebih dahulu. Kalau berguna, saya bersyukur sekali dapat menunjukkan tutorialnya kepada kalian, dan apabila saya punya kesalahan mohon dikoreksi di bawah. Terima kasih sudah menonton. Saya pamit terlebih dahulu. Dadah.